Gimana ada ininya? Ada hostnya? Ada Ustadz Kang Dadan. Iya Ustadz, ya Ustadz. Ada. Fadal, fadal. Maaf Ustadz, tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Haji Rudi sebagai pembina LDK-DDJ sekaligus alhamdulillah sebagai mentor kajian tahsin kali ini. Yang terhormat Umi Titin Yuniatin sebagai pembina LDK-DDJ. Yang terhormat Ketua LDK-DDJ, yang terhormat rekan-rekan pengurus LDK-DDJ, dan yang saya banggakan seluruh anggota LDK-DDJ dan juga mahasiswa IAID Jami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini, pada malam yang sangat berkah di malam Jumat ini, kita dapat bertatap muka bermuajahah dalam rangka kajian bulanan, yaitu tahsin insyaallah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Rudi. Beliau juga alhamdulillah sebagai dosen tetap IAID Jami. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan waratil Qur'ana tartila, bahwasanya kita ya dalam baca Quran itu harus tartil ya, harus dengan tajwidnya, harus benar seperti itu. Mungkin nanti banyak yang akan dibahas ya oleh materi. Insyaallah beliau akan menjelaskan mungkin makharijul huruf dan fathul huruf seperti itu. Mungkin untuk tidak larut malam ya, supaya tidak larut malam, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah bersama-sama, acara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun, dan
lancarkan juga sinyalnya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Mungkin langsung saja kita ke pemateri insya Allah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Rudi. Padanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Titin, pembina kita, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah terus membimbing, memotivasi, mengarahkan kita, anak-anak kita. Semoga Ibu sehat senantiasa bersama keluarga besar, juga semoga kita tetap istiqomah, dan kita juga berharap semoga Ananda, adik-adik semua, anak-anakku semua benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi ahlul Quran, yang bisa menjadi penerus atau menjadi pewaris oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pewaris Al-Qur'anul Karim. Dadan dan semua pengurus DDJ, LDKDD yang saya cintai, semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat dan kelak menjadi orang-orang yang akan bersama-sama memberikan anugerah terindah bagi kedua orang tua kita semua, di mana di surga nanti kita akan bersama dengan orang tua kita, insya Allah memberikan mahkota cahaya kepada mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi mengkondisikan dulu karena masih ada 2 kelas setelah selesai Isya, ada di kajian tarikh, dan itu biasanya selesai jam 9, tapi alhamdulillah barusan sudah dikondisikan. Dan kita insya Allah sebagaimana tadi disampaikan Akh Dadan, kita akan mengkaji mungkin sekilas ya, karena untuk sampai pada taraf aplikasi dan bisa sampai dihafal untuk makhraj huruf, sifat huruf, ini butuh beberapa pertemuan gitu ya. Tapi nanti pendalaman saya kira bisa dilakukan oleh kita semua di tempat kita semua masing-masing, dengan dibimbing oleh orang-orang yang sudah lebih memahami ya, insya Allah. Tapi untuk pertama kali mungkin kita akan bahas dulu tentang atau baca dulu tentang surah Al-Fatihah ini ya. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan baca semampu saya untuk memberikan contoh terbaik yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita menjadi orang yang memiliki kualitas bacaan surah Al-Fatihah yang baik, karena ini adalah rukun sholat ya. Dan harapan saya mudah-mudahan ini kita menjadi salah satu di antara orang yang mendapatkan anugerah Allah, berupa satu, diberikan ketenangan qalbu kita ya, karena majtama qaumun fi baitin min baitillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa ghasyiatumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Ada 4 kata Rasulullah SAW orang yang rajin melakukan kajian seperti ini, seperti adik-adik ya. Ini jujur kami sangat terbantu ya, sangat-sangat terbantu dengan adanya DDJ, dengan adik-adik yang sangat luar biasa, anak-anak mahasiswa YD ini keren-keren luar biasa, di mana kami jadi banyak buka lagi, banyak murojaah lagi, banyak kemudian juga baca referensi dan sebagainya, dan ini luar biasa ya. Jadi satu, bagi orang yang rajin melakukan kajian ini, kata Rasulullah SAW, satu adalah nazarat alaihimus sakinah, Allah akan hunjamkan kepada kalbunya as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Ingat, ketenangan itu hanya milik Allah ya. Sakinah itu walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kemudian yang kedua, orang yang rajin melakukan kajian Al-Quran seperti ini, maka malaikat akan diutus Allah untuk membentangkan sayapnya, menaungi mereka, kemudian akan mengerumuni mereka, bahkan kalau di akhirat akan bersama dengan mereka ya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah ya. Orang yang mahir dalam Al-Quran karena rajin melakukan kajian seperti ini akan bersama para malaikat. Kemudian yang ketiga, dia akan
apa namanya, Allah akan curahkan kasih sayang kepada mereka ya. Kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang-orang seperti ini insya Allah. Kemudian yang keempat, wa zakarallahu fiman indah. Hati-hati kalian akan menjadi orang yang viral di langit sana ya, di hadapan para orang, pada makhluk-makhluk terhormat, yakni para malaikat di langit sana ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian harapan juga kemudian ada dalam hadis dikatakan bahwa orang yang sudah selesai melakukan kajian ini lalu baca kifaratul majlis, maka kelak kata Allah, kumu magfuran lakum, ya, silahkan Anda bangkit dari tempat dudukmu karena dosa-dosamu sudah diampuni. Semoga kita mendapatkan semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, silahkan dibuka suratul Fatihah. Kita akan coba untuk baca per ayat. Mungkin supaya tidak rame, silahkan ikuti di tempatnya masing-masing. Nanti insya Allah untuk lebih jelasnya, lebih ini mungkin bisa apa namanya, telepon saya atau video call di lain waktu untuk memperbaiki secara masing-masing begitu insya Allah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang sedang tahfidz mungkin. Nah sekarang mohon diperhatikan ya, mohon berkenan memperhatikan posisi-posisi dari bibir dan lidah saya. Ini terang nggak kira-kira? Umi, kelihatan nggak Mi? Kelihatan. Kelihatan Kang Oke. Haji. Alhamdulillah, Ustaz. Kelihatan. Kita sepakati mungkin di off-kan dulu aja gitu ya. Dan saya akan contohkan, insya Allah nanti kalau belum paham boleh bertanya dan saya akan ulangi lagi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Jadi, satu perlu diperhatikan dari posisi apa namanya bibir kita ya. Kalau ada huruf yang berharokat fathah maka bukalah mulutnya. A. Kalau berkasroh maka meringislah. I. Kalau berdomah maka intimam ya, monyongkan mulut kita. U ya. Jadi a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti itu ya. Oke. Kemudian perhatikan pada hamzah ini di makhrajnya ya. Hamzah a kemudian berubah ke ain di sini, kemudian huruf za itu harus keluar. Karena kalau nggak keluar nanti mirip suara zai ya. A'udzu, seperti itu. Billahi minash, huruf shin harus kedengaran tafasinya ya. Nash, yakni suara angin keluar dari dalam mulut begitu deras, kemudian tengah langit-langitnya, tengah lidahnya dinaikkan ke langit-langit ya. A'udzu billahi minasyaitonir, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ditempelkan ya, lidahnya ke pangkal gigi seri atas, kemudian lidah bagian belakang dinaikkan, sehingga mulut kita menjadi penuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Boleh diikuti silahkan. Kemudian bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ada huruf sin sukun, tidak boleh mantul. Ya, sering kita dengar ada yang baca bismillah ya. Jangan bism tapi dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ha ini harus bersih ya. Ha dari tengah tengah tenggorokan kita di sini wastul halki, kemudian ada sifat hamas di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him gitu. Kemudian masuk ke alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Untuk apa namanya? Maliki ini untuk riwayat Imam Hafiz ya itu dibaca panjang ya. Selainnya dari qiraat Sab'ah itu dibaca pendek ya. Ibnu Katsir dan lain-lain itu bacanya Maliki begitu. Tapi kalau Imam Hafiz dari Asim itu bacanya Maliki, dibaca 2 harakat ya. Maliki Yaumiddin. Ada tasdid pada dal maka tekan kemudian tahan 2 harokat. Maliki Yaumiddin. Dal itu makhrajnya dari ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas sama dengan po sama dengan ta ya. Jadi din, bukan din. Kalau d dalam bahasa Indonesia itu agak ke tengah. Kalau ini di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas di sini ya. Di ya. Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pada tafsir pada ya. Kemudian ka ada hamas dan syiddah ya pada huruf ka. Iyyaka untuk mad tabi'i iya dan seterusnya itu cukup diayunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta ya. Nasta'in. Nasta'in seperti itu. Kemudian ihdinas sirat ya sa. Ihdinas huruf sad hati-hati ya. Ini huruf sad kebanyakan orang yang membaca itu berpengaruh ke bibir ya. Perlu diingat huruf-huruf yang nanti berpengaruh ke bibir itu hanya huruf-huruf syafatain. Hurufnya ma, wa, ba, fa ya. Itu saja. Selainnya maka tetap biar dalam posisi makhrajnya masing-masing ya. Huruf sa ini makhrajnya dari ujung lisan di atas gigi seri bawah ya. Kemudian dia termasuk huruful isti'la, harus dibaca tafkhim, dan tafkhim bukan masalah bibir. Tapi tafkhim itu adalah masalah lidah bagian belakang, pangkalnya ya, dinaikkan ke langit-langit ya, ke atas. Jadi bacanya so, dan harus ada sofir. Sofir itu mirip suara burung, yang seperti itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah di situ mim didomahkan kemudian ada sin ya. Kalau didomahkan tuh monyong. Kemudian kalau kembali ke sin karena sin huruf istifal, huruf yang tarkik maka harus posisinya menjadi rata lagi. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qim itu ada di sukun ya. Kemudian sodnya dikasrohkan siratal ladzina an'amta alaihim. Hati-hati di situ ada hamzah sama ain ya. Kalau orang yang belum biasa terlatih itu biasanya pengen jadi hamzah dua-duanya atau jadi ain dua-duanya ya. Bisa siratal ladzina an'amta atau bisa siratal ladzina an'amta gitu ya. Hati-hati di situ ada 2 huruf, 1 hamzah, 1 ain ya. Siratal ladzi sekali lagi lidah harus keluar. Ya, bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Kalau nggak keluar nanti mirip suara zai. Ya. Bukan tapi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil itu huruf ghin, huruf ghin dibaca tafkhim ya, karena dia huruful isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang posisi lidah naik ke atas dan dibaca tafkhim. Jadi huruf-huruf yang wajib dibaca tafkhim itu adalah huruf-huruf isti'la ya, kha, sad, dad, ta, dha, ghin, qaf ya.
Nah, kemudian nanti kita akan khusus setelah ini dibahas tentang sifat-sifat hurufnya. Baik, dan bukan huruf qalqalah, huruf gin ini, jadi tidak boleh mantul. Ya, ada banyak yang orang awam yang bacanya mage gitu ya. Enggak, tapi mag, ditahan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kemudian waladdo ini huruf huruf yang paling luar biasa ya untuk orang. Mohon maaf, mungkin sinyalnya nih kurang bagus ya. Huruf dot ini adalah huruf yang luar biasa menantang bagi kita untuk kemudian terus berlatih, karena memang ini adalah satu-satunya huruf yang hanya ada dalam bahasa Arab katanya. Maka bahasa Arab sering disebut juga dengan apa namanya bahasa dot gitu. Nah, baik, jadi bacanya bo ya, huruf bo seperti itu. Jadi maknanya dari salah satu pinggir lidah ya, salah satu pinggir lidah dengan gigi atau dengan gusi sebelah atas ini. Ya, mau sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya. Kemudian ada istitolah terus agak lama. Baik, kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti itu ya. Amin. Ini siapa? Novita ya, ada Rika dan lain-lain, teman-teman semua. Baik, itu salah satu contoh aplikasi dari makhraj dan sifat huruf dan juga bacaan hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan sekarang kita beralih ke lebih fokus kepada dua kajian kita. Mungkin kayaknya satu dulu ya, katanya satu dulu mungkin makhrijul huruf. Nanti insya Allah kalau diberi kesempatan kita akan bahas sifatul hurufnya ya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, ya, yang salah satu hal yang penting dan fundamental dan paling mendasar adalah harus belajar dulu makhraj. Sebagaimana ketika kita belajar bahasa, itu adalah apa namanya, belajar dulu penyebutan huruf-hurufnya gitu ya. Misalkan apa? A, B, C, D gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris A, B, C gitu. Dalam bahasa Arab adalah ini dulu apa huruf-huruf hijaiyahnya ya. Dan ada satu kitab ya, satu kitab kecil ini yang namanya Matan Al-Jazariyah. Ini nanti teman-teman silakan beli ya. Hanya beberapa rupiah ya. Dan ini luar biasa, Al-Jazari menyusun bait-bait yang dalam bahasa Rojaz yang sangat mudah untuk dilantunkan tentang sifat-sifat huruf ya, tentang makhraj dan sifat-sifat huruf ya. Makhrijul huruf sab'ata asar gitu ya. Jadi kita tahu di sini dari mulai pembagiannya sampai kepada setiap huruf itu memiliki sifat-sifat apa saja ya. Insya Allah nanti mungkin teman-teman bisa kaji lebih dalam. Baik, ada tiga hal yang penting dalam kajian tajwid ya. Satu adalah makhrijul huruf. Ini tempat-tempat keluarnya huruf. Ini luar biasa karena kalau huruf hijaiyah ini setiap huruf itu sebenarnya punya makhrajnya sendiri-sendiri. Tapi nanti kemudian akan ada pembagian secara umum maupun secara khusus ya, secara kedua yang sangat penting adalah sifat huruf. Bahkan untuk makhraj dan sifat ini tidak hanya untuk Al-Quran, tapi dalam kajian bahasa pun, bahasa Arab ini tidak bisa keluar dari dua ini, makhraj dan sifat. Baru kemudian yang ketiga adalah ahkamul huruf, yang kemudian kebanyakan orang kalau belajar tajwid itu dari sini dulu ya. Hukum nun mati linuni intaskun wali tanwini misalnya, kemudian hukum mim mati dan kemudian idgham dan sebagainya, dan nanti ada mad dan waqaf dan seterusnya. Tapi kalau di pengalaman saya belajar Al-Quran malah makhrajul huruf dan sifat itu belakangan gitu dikajinya.
Nah, maka bagi teman-teman yang belajar di YID, maka saya sarankan maka makhorijul huruf dan sifat huruf itu kuasai lebih awal gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadi fasih, Al-Quran akan menjadi talqin dalam bacaan kita. Itu perlu diingat, Al-Quran itu adalah terdiri dari surah-surah kan. Surah-surah itu terdiri dari ayat-ayat. Ayat-ayat itu terdiri dari kata-kata. Kata-kata itu terdiri dari huruf-huruf. Maka kalau antum pengen bacaan Al-Quran yang fasih, tartil, maka berangkatlah dari pembacaan huruf yang benar, makhraj dan sifatnya gitu ya. Kemudian perlu diingat juga ada kekurangan-kekurangan yang sering kita temukan dalam bacaan Al-Quran kita, selain tidak fasih dalam makhraj dan sifat. Kemudian yang kedua, tidak konsisten pada mad dan gunnah ya. Mad ini terutama yang mad asli ya, dalam kajian ilmu tentang mad ini nanti ada dua ya, ada mad asli dan mad far'i ya. Nah, pembagiannya nanti kita akan lebih kaji lebih dalam. Itu juga banyak yang tidak konsisten, terutama untuk mad jaiz munfasil ya. Perlu diketahui mad jaiz munfasil ini kalau nggak fokus itu kayak mad tabi'i kan gitu ya. Nah, kalau mad wajib sudah pada tahu biasanya lebih bisa dipanjangkan, tapi mad jaiz nih biasanya kurang terperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat goribah ya, ayat-ayat yang asing yang kemudian keluar dari kaidah yang pada umumnya, ini juga kurang dapat perhatian. Contoh seperti misalkan ada sakta, kemudian ada raum ya, kemudian ada imalah, ada ismam dan lain sebagainya, termasuk juga kemudian ada hamzah. Nah, masalah hamzah ini luar biasa. Baik, masih bersama saya. Oke, ya. menyimak. Dan Umi, kita masuk ke makhorijul huruf ya. Di sini Al-Jazari mengatakan makhorijul huruf sab'ata asyar ya. Makhorijul huruf itu terdiri secara terperinci 17 ya. Secara umum terbagi menjadi 5 tempat. Jadi tempat-tempat keluar dari huruf hijaiyah yang 28 itu secara umum 5. Satu, Jauful fami, ini udah pada hafal teman-teman insyaallah ya, rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah halak ya, halak ini leher. Saya ada lehernya nggak ya? Ini ya, halak ya, tenggorokan maksud saya, kalau leher kan di luarnya ya, tenggorokan. Kemudian yang ketiga lisan ya, lisan kita. Kemudian yang keempat adalah syafatain, dua bibir ini. Kemudian yang kelima adalah al-khaisum ya, rongga hidung. Itu. Jadi satu jauful fami, yang kedua halak ya, kemudian yang ketiga lisan, yang keempat ada syafatain, dua bibir, kemudian yang kelima al-khaisum. Yang secara terperinci ada 17. Ini menurut Imam Khalil ya, menurut Imam Ibnu siapa namanya? Sibaweh juga ya, gurunya dari Imam Al-Jazari. Itu ada 17. Nah, kita rinci mungkin. Satu yang dari jauful fami, dari rongga-rongga mulut, ini dikira-kira saja dari mulai mulut kita terbuka ini sampai ke ujungnya ke sana ya. Itu ada 3 huruf ya, yakni huruf mad. Huruf mad ini awi, alif, waw, ya, yang menjadi pemanjang seperti a, i, u. Nah, itu tuh keluarnya dari sini, dari rongga mulut. Disebut dengan jauful fami. Cek orang Sunda mah lolowong cangkem. Lolowong cangkem ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari halak ini. Dari halak ini ada 6 huruf, kemudian 3 tempat ya. Nanti ini hanya penyebutan saja ya, kemudian pendalamannya nanti pada prakteknya. Satu, aksal halqi ya, pangkal tenggorokan, yakni adalah huruf hamzah dan ha ya. Aha begitu. Kemudian yang di tengah adalah wastul halqi, ini mirip dengan yang tadi tapi beda ya. Yang kedua adalah ain dan ha, kalau diberi harokat fathah menjadi ha ya. Huruf ain tidak ada kaitannya dengan khoisum, jadi nggak usah ngirung, bukan ain ya, tapi ain atau seperti itu ya. Kemudian adnal halki, dari adna itu paling dekat, atau kalau dari struktur tenggorokan nih paling ujung dini, ada 2 huruf, yakni huruf ghin dan kha. Ghin, kha di sini ya. Ya, jadi di sini ada 3 tempat, hamzah ha di pangkal, kemudian ain ha di tengah, kemudian ghin kha di ujung tenggorokan ya. Paham ini Ihsan?
Baik, kita praktekkan untuk huruf hamzah ya pada ta'awuz. Ihsan, Paham, paham. misalnya ya. Contoh untuk huruf hamzah ya. Bedanya huruf hamzah dengan huruf alif apa dan? Hamzah sama huruf alif. Ya, hamzah dengan huruf alif. Kalau hamzah itu berharokat ya. Iya. Itu tuh hamzah. Kalau bentuknya mungkin hampir sama dengan alif, cuman biasanya kalau hamzah di atasnya ada lagi gitu ya. Ada huruf ain Iya, yang iya. ya. Nah, kemudian kalau alif itu adalah yang untuk memanjangkan itu, untuk mad itu ya. Baik. Jadi contoh pada ta'awuz misalkan a ya baca a gitu. Atau Allah ya di sini. Kemudian katakan seperti kemudian pada ha alhamdu ha. Kemudian kalau untuk ha lillahi hi gitu ya, seperti itu. Kemudian pada huruf kha seperti min khairin kha seperti itu. Kemudian ghin, hati-hati nih, ada beberapa dialek yang agak susah ya menyebut huruf ghin. Huruf ghin ini mereka contoh seperti orang yang dari Palembang biasanya ya. Kebetulan saya dulu pernah belajar sama beberapa teman yang dari sana. Itu susah untuk menyebut ghin. Jadi ghin lagi jadi kho gitu ya. Seperti orang Sunda agak susah nanti menyebut huruf fa kalau nggak latihan ya. Fitnah katanya orang Sunda tidak bisa menyebut fa, itu namanya fitnah. Kemudian kalau orang Jakarta biasanya orang Betawi itu susah nyebut apa? Dal ya. Muhammad jadi Muhammad gitu ya. Azan juga mereka susah nyebut za, akhirnya menjadi apa? Ja ya, ajan gitu ya. Kemudian juga orang Punten, Jawa Tengah seterusnya itu biasanya huruf ain ada agak susah, perlu latihan banyak ya. Baik, tadi dari sini ada hamzah ha, ain ha, ghin kha. Kemudian beralih ke lisan. Nih lisan paling banyak. Kalau tadi cuma 6, di sini di tenggorokan, di jawful fami cuma 3, di lisan nih banyak sekali ya. Itu 18 huruf. 18 huruf di 10 titik. Yang pertama adalah aksol lisan, di pangkal lisan dengan langit-langit yang lunak, dan langit-langit yang lunak ya itu huruf ko, ya huruf ko. Kemudian maju sedikit ada ka, tengah-tengah lisan dengan langit-langitnya ada jasyaya ya, jasyaya digantungkan di langit-langit di atas tengah lidah ya, jasyaya. Kemudian ke pinggir ihda hafatai lisan mal adrasil aisar awil aiman awkilahuma ya, salah satu pinggir lisan kita dengan gigi geraham yang atas ya, baik yang kiri maupun yang kanan hurufnya satu, namanya bo ya, huruf apa? Bo gitu. Ada juga yang dua-duanya ya, bacanya mungkin seperti ini bo gitu. Ada juga yang kanan, tapi paling banyak katanya menurut para ulama paling banyak dan paling mudah adalah sebelah kiri, bo seperti itu. Kemudian di ujung lisan dan langit-langit ada la, huruf lam ya, la, ujung lisan dengan langit-langit dan agak miring gini. Kalau ini langit-langit, kemudian ini lam agak ke sini nih. La. Kemudian ada lagi na, lebih ke depan lagi dari la ya, la na gitu. Coba dirasakan la na. Kemudian di ujungnya ada di ujung bagian punggung. Ini kalau lidah kita dihamparkan ujung tapi bagian dia ya. Ro ya. La na ro ya. Diulang. Tadi pangkal paling dalam adalah huruf apa? Ko. Maju sedikit ke depan ka. Kemudian tengah-tengah ja, sya, ya. Maka dengan mengetahui huruf ja di tengah-tengah nanti akan beda dengan za, karena za itu di ujungnya. Ja, sya, ya. Kemudian di pinggir ada bo ya, pinggir salah satu pinggir lidah dengan gigi geraham. Bo. Kemudian di ujung la na ro. Sekarang masuk ke ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Gigi seri itu 2 ya ini. Di dalamnya tuh di sini tuh maksudnya itu ada 3 huruf ya. Ditato ya. Tidak boleh ditato di ujung lisan ya.
di, ta, to, atau dal, ta, po ya. Jadi tempelkan ujung lisan kita dengan pangkal gigi seri atas itu ya. Ta, dal, po. Kemudian dari ujung lisan dengan ujung gigi seri atas, lidahnya keluar, ada za, lo, fa. Za, lo, fa. Ya, za, lo, fa. Kemudian dari ujung lisan, di atas gigi seri bawah, ada huruf sozis. So, za, sa. So, za, sa. Ya, itu. Kemudian itu dari apa? Dari lisan. Semuanya ada 18 titik ya. 18 huruf di 10 titik. Pangkal ada 2, koka, kemudian tengah dasyaya, pinggir do, kemudian la, na, ro di ujung, kemudian ta, tada, za, za, kemudian sozis, sozasa. Kemudian ke bibir, huruf bibir ada 4 ya. 1 ba, ma, itu satu makhraj. Ba, ma, kemudian fa, fa itu ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Fa, fa. Kemudian ada wa, kalau wa dimenyongkan. Wa. Jadi setiap ketemu dengan huruf wa ini nih. Wa, wi, wu gitu ya. Kalau fa, fa, fi, fu. Kemudian kalau ba, ba, bi, bu, ma, mi, mu. Ya, ini huruf-huruf yang paling mudah diucapkan. Biasanya orang baru belajar ngobrol nih, Umi ini biasanya pakai ini, mama, mama, mam, baba, baba, papa, papa ya. Karena dia huruf izlah, huruf yang mudah sekali diucapkan. Kemudian ada satu makhraj ya yang keluar dari ini rongga hidung dalam paling atas namanya khoisyum. Hurufnya adalah bukan huruf ya, tapi ini lebih ke suara, gunnah ya, gunnah. Nanti ada nun bertasid, mim bertasid, kemudian gunnah-gunnah pada idgham bigunnah, idgham mutajanisen, kemudian ada ikhfa, ada iqlab, ada ikhfa syafawi, itu dari sini ya. Contohnya seperti inna. Nah itu wa gunnatun makhrajuhal khoisumu kalau kata ini mah. Nah itu tentang makhraj ya. Nah maka untuk berlatihnya bisa dengan menggunakan rumus a i u ba ya, bisa dipakai nanti. Contoh i u ba itu rangkaian apa namanya kata-kata yang ada berharakat patah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid bahkan ya. I u ba u an ani a'na minal mu'nima i an ani babi bu bab buban. Nah ini bisa juga nanti masuk ke hukum-hukum bacaan di sini ya. Karena ada tanwin contoh. Babi bu bab qalqalah. Babi bu bab buban. Nah ini kalau teori baca ikhlas gitu ya. Ada 2 sih, boleh rapat, boleh juga renggang seukuran selembar kertas ya. Babi bu bab buban bani babna minal mubni mabiban bani ba tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita, dan seterusnya sampai ya ya. Nanti boleh ditulis ya ininya, apa namanya rumusnya. Jadi sama nanti ya. Fi thubath, kemudian jaji jubaje, nanti ketahuan belajar makrojnya, kemudian ketahuan nanti ada juga kolkolah, misalkan ada hamesnya, ada jaharnya, sidahnya dan sebagainya ya. Jadi sifat-sifat huruf juga nanti akan terlatih di sini ya. Baik, itu sedikit tentang gambaran untuk makhorijul huruf ya. Silakan dipraktekkan dengan ketika kita baca Al-Qur'an, ingat huruf-huruf itu makhrajnya di mana ya. Dan insya Allah nanti suatu saat jika ada waktu lagi kita akan bahas tentang sifat huruf, dan setelah belajar tentang sifat huruf nanti kita akan praktekkan ya. Baik, dikembalikan dulu ke hostnya, silahkan. Mohon maaf nih kalau terlalu cepat dan tidak menampilkan apapun ya. Baik, silakan. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mungkin yang selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, mungkin dari semuanya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Boleh diketik maupun boleh langsung. Silahkan.
Ya. Sambil Saya nih nunggu, Ustadz mau nanya. Umi mangga. Sambil nunggu yang lain ya, anak-anak yang lain. Ya, ya. Mau nanya sedikit aja ini daripada nggak ada yang nanya awalan. Tafadhal Umi, tafadhali. Nah, kenapa ya tadi huruf huruf apa tadi bibir itu ya? Pak Ya. sama mak sama ba gitu ya. Itu mudah untuk diucapkan. Terbukti ketika bayi baru mulai berbicara, itu yang pertama kali diucapkan itu ba, huruf ba. Iya. Ada baba, papa, mama gitu. Gitu. Apa Wow. mungkin ada korelasinya antara ini dengan dengan keterampilan untuk berkata-kata bagi manusia yang baru belajar berbicara. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan ini Sad, dengan hukum bacaan nun mati dan tanwin ya, ikhfa gitu. Ya. Nun mati bertemu ta. Nah, saya kadang mendapatkan yang berbeda gitu. Ya. Satu guru mengajarkan kalau ketemu ta tuh di ta gitu. Satu Ya. lagi mengatakan kudu dibaham. Jadi seperti seperti idhar tapi ada mendengungnya gitu ikhfa itu. Baik, baik, Yang mana baik. yang betul Ustaz nih? Ya. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Umi atas pertanyaannya luar biasa. Eh, ini untuk huruf-huruf tadi ya. Huruf-huruf syafatain itu ada 4 ya. Mawa, bafa, bapa, mawa, mawa apa ya. Jadi ada huruf ba, ada ma, kemudian ada huruf fa dan huruf wa ya. Seperti itu ada 4. Dan ini nanti yang kemudian berpengaruh ke posisi-posisi bibir itu di sini. Karena kalau huruf-huruf yang lain tuh enggak ya. Kecuali kalau didomahkan aja huruf-huruf selain syafatain ini jadi monyong karena domahnya gitu ya. Baik, tadi Umi bertanya, iya ya, kenapa ya huruf-huruf itu paling mudah untuk dipakai belajar bahasa gitu, terutama untuk yang pertama kali belajar. Nah ini kalau korelasi dengan kajian tajwid itu adalah di sifat Umi. Sifat huruf nanti mungkin sedikit perkenalan ya. Salah satu dari sifat huruf yang berpasangan ya, karena huruf ini ternyata ada 2, ada yang jomblo ya sifat huruf itu, kemudian ada yang sudah memiliki pasangan seperti Umi Titin seperti saya ya. Jadi ada huruf-huruf sifat-sifat yang berpasangan seperti apa namanya jahar hamas, kemudian sidah rohawa, kemudian istilah istifal, kemudian ada itbak, ada infitah, kemudian ada ismat, ada izlak ya, ada 5 jadi kali 2 10 ya. Kemudian nanti sisanya ada qalqalah, ada tafasi, kemudian ada istitolah dan lain-lain, termasuk nanti ada sifat yang kemudian sering kita kenal namanya adalah lin gitu ya. Dan qalqalah ini paling populer ya. Kemudian ada lagi apa inhirof ya, kemudian ada apa namanya takrir dan sebagainya. Nah, di antara tadi yang berpasangan itu ada namanya adalah ismat dan idlaq ya. Kalau ismat itu susah ya, tidak begitu lancar keluarnya karena huruf-hurufnya ada di dalam. Kemudian kalau izlak itu kayak meluncur gitu ya, meluncur dengan mudah karena ada huruf-hurufnya di luar. Namanya adalah huruf-huruf firomin lubin ya, fa, ro ya, kemudian min, mim, nun, lubin, lam, ba, nun ya. Ini nih huruf-huruf yang keluar dari ini ya, dari atau lebih mudah mengucapkannya ya. Nah, maka mungkin karena mudah mengucapkan, maka ketika kita latih untuk belajar bahasa untuk anak-anak yang baru baby itu, maka biasanya huruf itu mama 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 ba 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 ya, papa 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 wa 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 gitu. Na 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 la 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 la. Kalau ro malah agak susah ya kalau ro gitu. Nah, terus ini sebenarnya antara ma dengan ba itu kalau dikaji lebih dalam itu agak beda ya. Kalau ba itu katanya bahriyah. Bahriyah itu apa namanya laut ya, laut itu basah, berarti ba mah pada bibir yang bagian basahnya. Ba, kalau ma tuh apa namanya, kalau ma katanya di yang keringnya, bariyah. Ma bariyah, di yang garing berarti bagian luarnya. Ma ba gitu ya. Seperti itu. Untuk itu mungkin itu ya, karena izlak, karena agak mudah mengucapkan, maka kemudian ada pengaruh dari kenapa nih orang mau belajar ngomong tuh itu dulu gitu, enggak huruf
A gitu ya, yang huruf A gitu. Tapi sebenarnya ibu-ibu malah ngajarin huruf ain dulu ya, A gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin untuk huruf ta ya. Biasanya kalau ada kaitannya dengan ikhfa ya, ikhfa. Nah, ikhfa ini lebih mudahnya sebenarnya bukan dibagi-bagi menjadi ikhfa apa? Ikhfa akrob, awsat, abad ya. Sebenarnya itu juga bisa ya secara umum, tapi kalau secara terperinci adalah setelah mendengungkan suara nun atau tanwin itu langsung makhraj atau lidah kita mengarah ke makhraj huruf ikhfa-nya. Ya, contoh, ini sebetulnya bagi saya agak mudah sekarang gitu. Kalau dulu juga agak susah juga gitu ya, kalau teori yang lama. Contoh, huruf ta tadi, karena ta ini adalah di ujung lisan dan pangkal gigi seri atas, maka setelah mendengungkan suara nunnya, maka langsung ke ta ya. Ya, contoh yang ta, misalkan anta ya, maka saya lebih cenderung ke ke tadi nun digunakan, didengungkan, kemudian langsung posisikan lidah kita akan segera mengarah ke huruf ta. Anta, cuman harus ada gunah 2 harokat ya. Anta, seperti itu. Nah, jadi bukan angta. Kenapa? Karena kalau ang itu mau menyebut apa gitu setelah ang teh. Karena kalau dari ang ke ta itu nggak nyambung. Karena ang mah harusnya ke huruf yang paling belakang gitu ya. Makanya nanti yang ang itu lebih kepada abad, yakni abad itu adalah huruf yang terjauh dari posisi nun. Kalau nun kan dari di ujung tadi. Nah, kalau akrob tatoda ya, karena dari ujung lisan dengan pangkal gigi di atas kan deket banget tuh. Makanya suaranya masih n, cuman gunnah gitu. Kalau abad itu paling jauh dari makhraj nun, yakni ko ka di pangkal lisan di sana. Nah, makanya kenapa kalau setelah huruf nun sukun mau nyebut huruf qaf, kaf, ang, karena memang posisi lidah akan jadi seperti itu. Contoh, minkum. Kalau minkum nggak enak, minkum ya. Tapi ming nah, seperti langsung mengarah ke huruf kaf ya. Minkum atau min qablu ya. Kalau huruf ta tadi anta wa in ta atau andadan ya. Contoh seperti dadan ya. Dada anta wa in ta, seperti itu ya. Jadi lebih dekat ke suara nun memang, tapi kemudian pastikan setelah nunnya digunakan itu langsung ke makhraj itu. Nah, kemudian huruf-huruf yang lainnya yang masuk kepada kategori awsat gitu, biasanya katanya lebih dekat kepada an, tapi lebih pasnya adalah seperti tadi, setelah menggunakan nun, ingat huruf apa yang mau disebut dan ingat makhrajnya di mana. Contoh sin, apa yang ada sin ya, contoh, atau huruf sya ya, huruf sya di tengah-tengah tuh dalam surah An-Nas misalkan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, misya itu ya, langsung misya itu ya. Jadi langsung masuk ke makhraj huruf yang mau disebutkan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nih agak sedikit mencerahkan ya, lebih lanjutnya mungkin kita nanti akan diperdalam lagi. Itu mungkin Mi. Halo. Ada dan masih? Atur nuhun, Ustaz, atur nuhun. Atur nuhun pisan. Apa tenang? Ini mengingatkan memori dulu waktu belajar menghurjul huruf ya, waktu ini. Waktu kecil. Iya, iya. Aduh, sekarang mah tinggal prakteknya Ustaz ya. Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Janji Allah kalau kita pakai, insya Allah kasih lagi ilmu yang belum kita punya, insya Allah ya. Amin. Ada dan? Ya, alhamdulillah. Baik, kepada rekan-rekan yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan untuk 2 orang lagi ya. Iya. Dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, Bangga. Ihsan ya. Ya. Assalamualaikum.
Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ana akan sedikit bertanya Pak dari sifatul huruf ya Pak. Baik, silakan. Jadi ketika sifatul huruf sifat yang berlawanan antara sidah dan rokhawah gitu Pak. Jadi kan sidah itu tertahan ya Pak aliran suaranya. Ya, tertahan karena sangat kuat menekan kepada makhrajnya ya. Jadi ketika lawannya rokhawah. Nah di Ya. situ juga kalau nggak salah Pak ada sifat ainiyah ya Pak. Ya, ya. Nah jadi yang mau saya tanyakan sifat ainiyahnya itu ukuran segimana Pak antara sidah dan rokhawahnya gitu. Baik. Kalau di Al-Jazariyah disebutnya adalah baina Bainiyah. tawassut. Oh iya. Bukan ini bainiyah. Oke. Di sini disebutnya baina ya, bainiyah berarti. Wa baina rihwin wa syadidin umar gitu. Di antara rihwin, di antara rohawah dengan sida itu ada apa? Ada baina atau bainiyah, yakni lin umar ya. Umar. Yang ukuran jujur saya belum belum bisa memastikan segimana kuatnya atau segimana lemahnya begitu ya tentang Lin Umar ini, tentang Lina Umar ini. Gitu. Kalau di anak-anak saya untuk lebih memudahkan, akhi itu menyebutnya adalah Lina Umar tertawasut gitu. Iya. Tertawasut gitu ya. Jadi ingat kepada dua orang itu, Neng Lina, sekarang Kang Umar lagi tertawa, kemudian bilang apa? Sut gitu. Karena sifatnya tawasud, huruf-hurufnya itu ya. Nah, jadi kalau bagi saya adalah itu saja patokannya. Maka ketika kita menyebutkan huruf-huruf syiddah, ajid, kotin, bakar itu begitu kuat menempel pada makhrajnya gitu ya. Kemudian kalau rohawah berarti yang lemah tidak begitu berlawanan dengan tadi berarti lemah. Nah, yang ini berarti tengah-tengah. Tapi tentang ukuran sekumaha gitu ya, maka mungkin nanti kerasa gitu ya, kezauk Arabinya, kerasa Arabnya. Contoh seperti menyebut ajid kotin bakat misalkan a itu kuat karena nekan ke pangrojnya a, kemudian ja ya ja, kemudian da ko, kemudian ba ka gitu ya, kuat gitu. Nah, kemudian sisanya yang selain Lin Umar, selain Ajib Kotin Bakat, contoh seperti sa, gitu ya. Sa, kerasa ya? Sa, Ya. o, gitu ya. Kho, fa, za, gitu. Nah, kemudian kalau untuk tengah-tengah berarti la. Memang kalau kita zauk Arabinya dapat, itu memang ada gitu ya. La. Kemudian, na. Satu lagi apa? Na, Lin Umar. A, ma, ro gitu ya. Nah, jadi tentang segimananya ukurannya nanti insya Allah dengan berlatih nanti akan ketemu sendiri insya Allah ya. Karena di Imam Al-Jazari misalnya menyebutkan walaisa bainahu wa baina tarkihi apa? Illa li riyadatu mri'in bi faqihi. Tidak ada beda orang yang sudah belajar tajwid, orang belajar makhraj huruf, sifatul huruf dengan yang tidak belajar ya, kecuali yang belajar ini terus melatihnya, karena ini ilmu tajribi gitu, ilmu latihan sebenarnya. Nah, gitu mungkin akhi nanti insya Allah semakin kita praktekkan yang ajid kotin bakatnya, yang sidahnya, kemudian kita juga praktekkan yang rohawahnya, maka nanti akan ketemu di mana posisi sebenarnya tawasudnya itu. Wallahu alam. Ya jadi Pak ya ketika mempraktekkan gitu Pak huruf-huruf di sidah gitu Pak ya. dan gitu rohawah. Nah saya coba cari-cari gitu Pak ukuran untuk ainiyah. Nah takutnya kan kalau kita misalkan ini keluarnya suaranya terlalu ini Pak gitu. Jadi beda kan keluar suaranya gitu. Kan sifat itu ketika kita salah mengucapkan kan jadi berubah gitu Pak bunyi suaranya. Nah, baik. Jadi kalau untuk yang tadi tidak ada lawan ya. Kalau yang ainiyah ini memang tidak ada lawannya. Contohnya atau tidak ada padanannya sebenarnya. Tapi kalau misalkan
antara huruf ta dengan huruf sya gitu ya. Huruf ta ini memang ini apa namanya satu makhraj kayak tadi seperti ta po, tapi kemudian beda sifat. Nah, ketika ini salah ya, salah memberikan sifat karena tak dengan to kalau untuk orang yang bukan belajar bahasa Arab tuh kayak sama aja gitu. Padahal itu makhrajnya memang sama, satu rahim gitu kalau satu rahim. Tapi kemudian sangat berbeda sifatnya ya. Salah satunya adalah kalau ta itu istifal kan, ta. Iya. Kemudian sama-sama sidah kan, sama-sama sidah. Kemudian kalau ta itu selain istifal dia adalah memiliki sifat hamas ya. Kalau to itu isti'la, kemudian itbaq, kemudian jahar ya. Dan tentunya sidah. Jadi kalau untuk la gitu, kemudian untuk na, untuk ma, untuk ro ini nggak ada padanannya. Jadi karena dia satu-satu kan, la satu, nggak ada dalam makhraj la itu huruf yang lain. Na juga satu, nggak ada yang lainnya. Kemudian ro juga satu, nggak ada tempat yang lainnya. Kemudian lin Umar ya, a juga a. Nah ini masalah nih. Untuk ain hati-hati. Kita yang orang Ajam ya, saya bukan orang Sunda, saya orang Tasik. huruf ain, nah ini masalah ini ya. Bukan masalah, tantangan. Kenapa? Karena ada padannya apa tadi? A. Ini ya. A. Maka dengan menguatkan huruf A dengan sidahnya itu, maka kemudian huruf A nanti insya Allah akan ketemu sendiri. Tentang seberapa kuatnya, maka nanti akan ada penyesuaian insya Allah dengan A, dengan berlatih ya, dan tempatkan tidak terlalu kuat tapi tidak terlalu lemah. Lemahnya mungkin seperti yang tadi ha gitu ya, kha ringan ya, fa, maka huruf A agak kuat ya, A begitu, A, tapi bukan A ya. Kalau yang sidah kan A gitu ya, kalau ini A gitu ya. Bunga. Kalau yang sidah itu misalkan la gitu, tapi ini mah la gitu. Kalau mungkin yang sidah itu ro, gini ro, karena ro ada taklir ya, ada takrir ya. Ro ada bergetar, tapi getarannya jangan terlalu banyak, cukup 2 getaran ya. Ro ri ru bar gitu, bar ru ro ra ni rarna gitu seterusnya. Baik, ada tambahan lagi? Ya, sudah. Jazakumullah khair, Pak. Ya. Fadhal, yang lain mungkin ada. Ya, silakan kepada rekan-rekan satu orang lagi penanya. Silakan dari Ahwat kalau ada. Dari Ahwat ya belum ada. Belum ada lagi. Satu lagi silakan. Dan untuk pemberitahuan ya, kalau yang belum ngisi absen di komentar ada tuh linknya, bisa masuk. Oh iya, informasi ya, sebelum ada yang nanya, ada dan Iksan, Umi. Jadi ya, untuk tahfidz ya, untuk tahfidz nih, alhamdulillah teman-teman ada sekitar 20 orangnya, termasuk juga ada beberapa alumni yang kemudian masih setia ya, termasuk alumni udah agak lama gitu, seperti TAA misalkan masih ada. Rata-rata voice note ya, rata-rata voice note, sehingga kemudian mereka saya tidak grogi gitu ya. Kalau harus video kayak gini kadang membuyarkan hafalan juga. Jadi mereka biasanya kemudian distorkan dan kemudian saya simak, dan kemudian setelah itu saya catat gitu ya, seperti yang saya sering perlihatkan mungkin di status. Nah ini ada juga yang pengen tetap harus video call ya, ada juga ya, Asep bisa. Kang Asep ini kalau cuman suara kayak gitu kayak pengen lihat-lihat ininya, gerakan-gerakan gitu. Nah untuk yang S2 juga ada ya, alhamdulillah TLA ya. Dan untuk di yang live Umi sebenarnya ada kita hari Jumat sama hari Sabtu. Ini pesertanya biasanya kalau hari Jumat hanya itu Aiwan, kemudian TLA satu lagi Maya ya, 3 orang gitu. Jadi karena mungkin kita lagi masih pandemi ya, untuk live di masjid kampus kita ini agak terbatas. Tapi luar biasa ya teman-teman, tidak terhalang dengan pandemi dengan apa gitu ya, semua fasilitas digunakan untuk Al-Quran yang luar biasa. Ya semoga kalian diberikan ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke. Dan ini kita juga grup ini nggak cuman ya ide ya, ada
dari Nisa ini, satu orang dari Saima. Tadi habis store juga siang tadi. Tapi Kang Fahmi ini, Dadan, Kang Fahmi ada kabar nggak? Yang dari Unigal? Nggak ada, Ustaz. Ada ya. Itu apa? Dulu sering ya ikut gabung, mungkin karena kesibukannya. Baik. Alhamdulillah Ustaz ngiring bingah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan tiasa nyarengan sadayana ieu barudak morang kali. Kamu hafalan, kamu tahsina, barokallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat yang sadayana Ustaz. Ya, insyaallah ya. Dan ini Umi kebetulan di pembimbing di pesantren di Al Burhan ini kebetulan ada pengurus LDK KISI ya di Unsil. Ya kemarin juga anak-anak pada kesini dari IAT ya dari sana, dan ada juga Ari ya. Ari itu kan kader kita juga di DTJ ya. Kemarin ketemu saya juga kader Ustaz. Kemudian ngobrol-ngobrol sama teman-teman KISI juga di sini. Jadi kalau ada kajian tadabur, nih tahsin juga sebenarnya mereka ikut juga gitu. Jadi alhamdulillah. 4 kampus berarti ada di Unsil, ada 2 orang di sini. Kemudian dari Staima ya sama Unigal, tapi yang Unigal sih sekarang belum aktif lagi. Kemarin ada yang akhwat katanya pengen gabung tapi belum ada kabar lagi. Enaknya kalau daring itu gitu Ustadz, jadi bisa lintas kampus. Iya. Jadi kalau informasinya lebih jor-joran lagi bisa ke kampus yang lain juga bisa nyampe itu. Ya, bisa. Jadi bisa lebih manfaat. Iya, iya. Banyak gitu Ustadz. Alhamdulillah tadi untuk tadabur tadi lebih ini ya, lebih fokus. Tadi orangnya hanya beberapa. Saya ketinggalan itu udah tahu jam 4 nih mau nih. Karena perjalanan dari Sindangkasih dari rumah orang tua ke sini aku lupa. Ya Allah, lupa itu tadi, astagfirullah, kata saya ke anak LDK, mohon maaf kami lupa katanya. Alhamdulillah, tapi bukan banyaknya ya, karena kita juga mungkin ada yang berhalangan dan sebagainya, tapi kemudian kita tetap komitmen lah, insya Allah dalam keseharian kita ada dalam mungkin bacanya, mungkin tadaburnya, mungkin kajian-kajian bacaannya seperti ini. Tapi yang jelas kita insya Allah mewakafkan diri untuk Al-Quran lah, insya Allah ya. Amin, amin, amin. Baik, ada yang lain? Dan? Mungkin ya tidak ada ya mungkin. Mungkin kalau tidak ada ya mungkin karena waktu juga sudah larut ya, sudah larut, mungkin ada yang sudah ngantuk. Ya, kayak saya waktu nyimak antum yang Ar-Rahman itu saking enaknya sampai ya Allah. Ya, barakallah. Dan ini udah masuk juz 26. Subhanallah, barakallah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ar-Rahmannya udah ada. Semuanya baik, mungkin itu cukup saya. Terima kasih ada dan Ihsan dan kawan-kawan semuanya. Selamat beristirahat ya, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Rudi Al-Hafiz yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat ya. Dan semoga apa yang telah Ustaz memaparkan dalam kajian kali ini, semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam setiap membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Umi Titin, alhamdulillah, kepada Ketua LDK DDJ, kepada pengurus dan kepada anggota, juga kepada seluruh ya mahasiswa IAID yang sudah dapat menyempatkan waktunya mengikuti kajian malam ini. Alhamdulillah, malam berkah ya, malam Jumat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dan salawat dan. Oh iya Ustaz, insya Allah.
Baik, baiklah, mari kita tutup ya kajian tahsin kali ini dengan membacakan Kifaratul Majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun dari kata dan perbuatan saya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kang Haji.